Halo Mas Adi. Halo Len. Oke, hari ini kita akan membahas memorable research ya Mas. Yap. Aku akan bertanya ke Mas Adi ada 4 pertanyaan. Hmm. Pertama, penelitian apa? Kedua, temuannya apa? Ketiga, prosedur penelitiannya seperti apa? Dan keempat, mengapa penelitian ini berkesan? Yap. Jadi, research apa yang membekas buat Mas Adi? Untuk topik memoris, penelitian yang sangat berkesan, ini bukan karena penelitiannya paling baik ya, tapi penelitian ini punya kesan yang sangat unik buat saya, itu adalah penelitiannya Herman Ebbinghaus tentang recall. Temuan Yap. penelitian ini apa, Mas? Oke, jadi secara umum Ebbinghaus itu menemukan bahwa 50% dari informasi yang kita pelajari, yang kita memorize, yang kita ingat itu hilang di hari kedua. Dan kemudian lupa ini terus terjadi. Jadi kita mengalami terus degradasi ingatan. Jadi pada saat setelah rentang beberapa hari, informasi yang kita ingat itu mungkin cuma 10%-nya. Tapi nanti setelah bertahun-tahun, 10% informasi itu akan menetap. Jadi yang kita ingat dari setiap kali kita menghafal itu memang hanya sedikit. Temuan utamanya Ebbinghaus adalah itu. Prosedurnya gimana, Mas? Nah, prosedurnya ini yang menarik nih. Jadi nama Ebbinghaus itu terkenal dengan teknik penelitiannya namanya nonsense syllables. Ini yang membuat saya terkesan. Yang membuat ini adalah bagian yang mengesankan, bersejarah sekali adalah ini. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari prosedur penelitiannya sederhana sekali, tapi mungkin pada saat itu yang memikirkan topik ini nggak banyak ya. Jadi ya kayak di episode yang sebelumnya kita sempat cerita tuh, jadi temuan-temuan yang kamu baca di teori psikologi kognitif, pada saat itu yang mikirin ya baru orang-orang ini mungkin. Jadi untuk mengetes memori, pada dasarnya Ebbinghaus sudah tahu bahwa prosedurnya itu simpel. Kita berikan seseorang informasi, kita minta mereka untuk menyebutkan kembali informasinya dalam rentang waktu tertentu. Kalau misalnya dia masih bisa, apapun yang dia bisa sebutkan ketika nanti dia diminta untuk merecall, itu pasti adalah hasil dari memori. Nah, jadi prosedurnya sangat simpel, kita kasih seseorang untuk informasi untuk diingat, nanti kita tanya lagi informasinya. Tapi ternyata prosedurnya, detailnya tidak semudah itu. Jadi pada prakteknya nanti Ebbinghaus itu akan membuat sebuah alat khusus, kalau di buku-buku teks psikologi kognitif biasanya disebutnya aparatus. Aparatus itu bahasa Indonesianya apa ya? Dibilang mesin juga bukan mesin, bukan barang elektronik, dibilang alat juga kayaknya terlalu umum, jadi kita sebut aja aparatus. Aparatus itu adalah satu instrumen yang punya fungsi khusus, dirancang untuk punya fungsi khusus. Nah, saya bisa gambarin alatnya tuh kurang lebih seperti ini. Bayangkan ada satu box ini di dalamnya ada gulungan kertas. Bayangin kayak gulungan kertasnya mesin ini kali, mesin cetak bon kalau di toko Oh iya, kebayang. mesin kayak. Jadi gulungan itu dalam satu kotak, di dalamnya ada gulungan kertas. Nah, di salah satu sisi kotak itu tuh ada jendela kecil. Jadi kalau ke gulungan kertas, kalau kertasnya kita gulung, jadi kertasnya itu gulungannya akan bergerak gitu. Kebayang nggak? Jadi kayak pita kaset kan kalau Iya, iya. diputer. Nah, di kotak yang tadi ada lubang kotak, ada seperti jendela kecil, dan nanti gulungan kertasnya itu permukaannya akan lewat di situ. Nah, gulungan kertasnya itu ada tulisan-tulisan. Jadi ketika digulung itu nanti kita bisa melihat ada satu informasi dengan informasi. Jadi bayangkan kalau misalnya satu gulungan kertas kwitansi itu saya tulis dengan daftar belanjaan, jeruk, tomat, pisang. Kalau misalnya kita gulung kan nanti itu kan jadinya kalau lewat jendela kecil nanti kita kan bisa ngeliat katanya muncul satu persatu. Iya. Ya. Jadi bayangkan ini dia buat karena mereka belum punya teknologi digital. Kalau sekarang udah gampang. Kita bikin satu presentasi PowerPoint, kita bikin misalnya 100 slide,
setiap slide isinya misalnya adalah daftar belanjaan, misalnya jeruk. Kemudian daun bawang, kemudian susu gitu ya. Dari setiap slide kita tinggal press play, next. Nanti setiap halaman akan punya kata yang beda-beda. Nah, kata-kata itu kita hafal. Tahun segitu, tahun 60-an atau 50 ya waktu itu, komputer itu belum seperti PC sekarang. Jadinya Ebbinghaus harus membuat sebuah mesin ini nih, sebuah aparatus ini. Jadi gulungan kertasnya itu dia gulung sehingga dia bisa ngintip satu kata demi satu kata di lubang aparatusnya. Nah, itu dia hafal. Karena gulungan kertasnya sangat panjang, jadi daftarnya itu tidak bisa dia ingat. Jadi misalnya dia gulung, saya harus menghafal 10 kata berikutnya. Jadi dia gulung sampai 10 kata, ketemu, dia hafal, dia istirahat dulu, nanti dia akan ucapkan kembali. Tadi itu 10 katanya A, B, C, D, E. Kemudian diulang lagi, kemudian diulang 10 kata diucapkan lagi. Penelitian ini yang dia lakukan, metodenya seperti itu. Jadi dibayangkan dia membuat sebuah alat yang customize, waktu itu nggak ada, dia bikin sendiri. Nama tekniknya nonsense syllables, dan prosedurnya, tahapnya sebetulnya simpel kayak tadi. Kamu disajikan dengan 10 kata, terus kamu didiamkan beberapa waktu, mungkin 1 hari, 2 malam, 3 malam, seminggu. Nanti setelah periode tertentu kamu mesti mengingat kembali daftar kata itu. Itu prosedurnya. Terus yang mau dilihat dari prosedur ini tuh apa, Mas? Nah, tadi bagian yang sangat mengesankan bagi saya itu kan adalah bagaimana Ebbinghaus membuat alatnya. Tapi yang juga jauh lebih mengesankan itu adalah logika desain eksperimennya. Ingat, ini adalah desain eksperimen, lab eksperimen, metode penelitiannya eksperimen, spesifiknya lab eksperimen, dan orang-orang eksperimen itu kalau udah merancang aparatus, merancang metode desain penelitian itu yang itu keren banget deh. Logika desain metodenya ini yang sangat jenius kalau menurut saya. Ada 3 poin yang teman-teman dan Helena bisa lihat. Yang pertama, kalau kita mau ngecek memori, kalau saya mau meneliti tentang ingatan, maka saya harus ngeteknya berkali-kali. Kan prinsip penelitian kuantitatif kan adalah semakin kita dapat data trial, semakin banyak, maka semakin mendekati fenomena aslinya gitu ya. Makanya kamu kalau penelitian ambilnya subjeknya 30 minimal gitu kan. Karena kalau kita ambil data sebanyak mungkin, kita akan dapat hasil yang paling mencerminkan kejadian fenomena alamiahnya. Jadi prosedur menghafal dan nanti mengingat kembalinya itu harus dilakukan berkali-kali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, daftar katanya. Ini jadi problem nih. Ini problem pertama. Kenapa? Karena kan kalau kita mau meneliti tentang ingatan, berarti informasinya harus baru. Ya. Kita kan nggak tahu mana informasi yang baru, mana informasi yang lama. Kalau saya meneliti terhadap 30 orang, saya mau pakai kata kognitif. Buat 9 orang, buat 29 orang, mungkin, tadi angka berapa sih? Misalnya 30 orang subjek gitu ya. Kata kognitif itu mungkin baru buat 29 orang, tapi adalah kata yang familiar buat 1 orang. Terus misalnya Star Trek itu mungkin adalah kata yang lebih bermakna bagi 1 orang dan baru bagi orang yang lain. Atau bagi beberapa orang itu dia pernah dengar tapi buat dia nggak punya makna yang personal. Jadi untuk membuat penelitian tentang ingatan, daftar memorinya, daftar item, daftar stimulusnya, istilahnya itu stimulus list ya, word list istilahnya, itu harus kata yang baru, tidak boleh kata yang sudah lama, apalagi sudah pernah diingat oleh orang, oleh subjeknya, apalagi yang katanya itu punya makna yang sangat personal sehingga nanti lebih mudah di-recall, lebih mudah diingat. Jadinya, yang Ebbinghaus lakukan adalah membuat kata-kata yang tidak masuk akal.
Jadi dia mengarang kata, dan kalau dalam kata kan satu kata itu biasanya terdiri dari suku kata. Iya. Nah, misalnya majalah itu berarti ada 3 suku kata kan, maja dan lah. Kemudian smartphone itu berarti smart dan phone gitu ya. Kemudian edisi itu ada 3 suku kata, edisi. Bahasa Inggris kan gitu juga gitu. Nah, dalam bahasa Inggris kan ada cukup banyak kata yang hanya punya satu suku. Chunk, sleep, go gitu ya. Iya. Nah, Ebbinghaus itu membuat satu kata yang hanya punya satu suku kata, tapi kata itu nggak bermakna, makanya namanya nonsense syllables. Oke. Jadi eh, misalnya TRA, tra, itu dia bikin tuh. Eh, dan satu suku kata ini tra itu tidak boleh muncul di kata apapun. Jadi kalau misalnya dia buatnya tree, nah tree itu mungkin jadi apa? Jadi berdekatan dengan kata 3, makanya TRI nggak masuk. Rumusnya kalau nggak salah KVK, konsonan, vokal, konsonan. Jadi misalnya puk, pik, lat, lun, mun, but. Nah cuma dia cari nonsense syllable, suku kata yang tidak berhomofon dengan kata yang sudah ada dalam bahasa Inggris. Makanya istilahnya nonsense syllables. Sulit ya, Mas? Dan keren kan maksudnya logikanya, supaya daftar stimulusnya benar-benar bisa diukur, memang bisa diucapkan kembali karena diingat, bukan karena sudah diingat sebelumnya, diingatnya karena sesi penelitiannya, maka kita buat aja daftar kata yang tidak bermakna kan gitu tuh. Nonsense, makanya istilahnya nonsense syllables. Itu jenius banget tuh ide itu. Benar-benar. Yang ketiga, Ebbinghaus kemudian terpikir bahwa dia tidak bisa melakukan penelitiannya kepada orang-orang. Kenapa? Karena besar kemungkinan datanya tidak valid, karena setiap orang mungkin akan punya kemampuan memori yang jauh lebih baik dibanding orang yang lain. Jadi daya ingat kamu dengan daya ingat saya mungkin udah beda dari awal. Jadi nanti kalau misalnya kita menghafal satu daftar yang berisi 10 kata, kamu bisa mengingat 5, saya cuma bisa mengingat 3, jangan-jangan bukan karena daftar katanya yang lebih bermakna dibanding yang lain, tapi karena kamu ingatannya lebih baik daripada saya. Jadinya Ebbinghaus memutuskan untuk penelitian-penelitian tentang memorinya dia, subjeknya dia sendiri. Wow. Ke poin yang tadi tuh, jadi trial penelitiannya kan harus berulang-ulang kan, jadi dia lakukan itu berulang-ulang, kalau nggak salah sampai ribuan kali, sehingga datanya valid. Nah, prosedur itu membuat jadi sangat mengesankan buat saya, karena bayangkan untuk mencari insight yang paling valid tentang memori, dia harus berusaha sebegitu intensnya. Dia harus membuat alat, dia harus menentukan stimulus yang benar seperti apa. Semua prosedur penelitiannya dia tata dengan sebegitu disiplinnya, dengan segitu rapinya, sehingga tidak terjadi kesalahan data. Kalau prosedurnya sudah bersih dari kemungkinan kesalahan prosedur, error-error, procedural error kalau di istilahnya metode eksperimen kan, maka datanya akan valid untuk dianalisis. Nah, dari semua penelitian tentang memori, salah satu yang sangat berkesan buat saya adalah penelitiannya si Ebbinghaus ini. Oke, Mas. Terus kalau salah satu ciri khas metode penelitian eksperimennya tuh apa tuh, Mas? Jadi penelitian eksperimen itu memang sangat khas sih. Prinsipnya penelitian eksperimental itu adalah kamu punya satu set data, datanya itu sudah sederhana sehingga bisa dianalisis dengan teknik statistik yang paling sederhana. Kan kalau di penelitian eksperimen biasanya salah satu yang paling sederhana itu adalah, yang paling simpel itu adalah membandingkan angka means. Jadi kamu melakukan sesuatu antara sebelum dengan sesudah, kemudian dibandingkan perbedaannya. Jadi katakanlah saya mau lihat pengaruh
Saya mau lihat pengaruh sosial media terhadap terhadap konsentrasi misalnya. Nah, kalau saya sudah rancang metodenya dengan sangat rapi, datanya tidak boleh ada errornya, gitu ya. Saya bisa membandingkan antara dua kelompok atau satu kelompok sebelum dan sesudah. Jadi misalnya ini ada kelompok A dan kelompok B. Mereka saya berikan tugas untuk belajar satu materi, satu bab. Yang satu mereka tidak boleh baca, tidak boleh pegang smartphone sehingga mereka nggak bisa mengakses media sosialnya. Yang satu mereka handphonenya tidak diambil sehingga selagi membaca materi mereka bisa 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 browsing. Nah, kemudian yang dilihat adalah konsentrasinya mereka. Konsentrasi mungkin dilihatnya dari berapa lama dia bisa bertahan mengerjakan tambah-tambahan matematika yang tidak berujung gitu. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Kalau ditemukan ternyata jumlah angka yang bisa dikerjakan oleh kelompok eksperimen, kelompok yang boleh buka media sosial dengan yang kelompok kontrol yang tidak boleh, itu ternyata beda signifikan, ya berarti membuka media sosial itu berpengaruh terhadap konsentrasi. Nah, kalau dilihat metodenya itu dikontrolnya minta ampun. Misalnya media sosialnya harus sama, materinya harus sama, kemudian lighting di ruangannya harus sama, instruksi dari eksperimenternya harus sama, semuanya dikontrol sehingga nanti kalau ada perbedaan data, perbedaan tersebut hanya karena media sosialnya. Nah, ini yang dilakukan oleh Ebbinghaus. Dia mendesain penelitiannya sebegitu mendetailnya sehingga data-datanya nanti berapa jumlah kata yang nonsense syllables yang bisa dia ingat itu adalah pure kapasitas ingatannya dia. Jadi kalau dia bilang tuh setelah waktu 24 jam yang kita bisa ingat itu adalah 50% informasi, itu karena dia coba beribu-ribu kali. Dia coba lagi, dia coba lagi, dia coba lagi. Daftar katanya kan kalau misalnya hari ini saya dapat kata misalnya TAC gitu ya, TAC, touch gitu misalnya, ya atau yang lain lah apa. Kalau saya terlalu sering hari ini saya ketemu nonsense syllables itu lagi, misalnya Ebbinghaus gitu ya, Ebbinghaus hari ini ketemu 3 nonsense syllables yang sama 3 hari berturut-turut, kan membuat kata tersebut walaupun nonsense jadi bisa masuk ke memorinya dia. Itu dia harus randomize lagi tuh, Len. Dia pastikan bahwa daftarnya itu benar-benar bervariasi sehingga tidak terjadi learning effect. Nah, itu hal-hal seperti itu tuh adalah kekhasannya orang-orang eksperimen, dan bahwa Ebbinghaus sampai bisa menyatakan bahwa setelah 24 jam informasi yang kita bisa ingat hanya 50%, sespesifik itu ya, itu berarti dia menjalankan metode penelitian eksperimennya dengan sangat teliti. Oke, teman-teman, sekian untuk episode kali ini. Untuk episode berikutnya kita akan ngomongin apa nih, Mas? Berikutnya kita akan bicara tentang kenapa teori memori itu semakin relevan di dalam organization of knowledge di internet. Oke deh, sampai bertemu di episode berikutnya, Mas. Terima kasih. Thank you, Ellen. Thank you, Mas.